Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sedayu. Saya mungkin di sini mewakili dua institusi ya. Jadi kita akan share sedikit experience, kemudian juga use case secara makroekonomik dan juga mikro dengan pengalaman saya di ALDI, di Asosiasi Logistik Digital Ekonomi, dan juga di Secepat Express. Jadi hari ini kita akan going from macro to micro. Jadi kita akan bahas mengenai how to build competitive and sustainable Indonesia logistic industry di digital economy era. Sedikit aja mengenai saya tadi sudah disebutkan, saya sebagai Ketua Umum ALDI, Asosiasi Logistik Digital Ekonomi Indonesia. Apa itu ALDI? Ntar saya sedikit jelaskan dan juga aktif day to day sebagai Commercial dan External Affairs Director di PT Cepat Express Indonesia. Saya juga ada memiliki perusahaan konsultan dan juga jadi advisory board members dan komisaris di beberapa perusahaan startup gitu ya. Jadi basically professional and entrepreneur gitu di sini saya. Oke, lanjut lanjut aja mungkin cerita sedikit kalau yang belum tahu Aldi. Mungkin kalau si cepat teman-teman udah sedikit banyak sudah tahu ya. Oh yang suka belanja online di online commerce di marketplace itu secepat kita banyak stuff di sana. Tapi mengenai Aldi, sedikit aja bahwa kita Aldi ini adalah asosiasi perusahaan yang berbasis teknologi di sektor logistik ya, dan kita very aktif di industri khususnya di digital economy sektor. Jadi anggota kita sudah ada 60 perusahaan, kemudian semua itu anggotanya mulai dari sektor pos dan kurir, ada freight forwarding, ada transport, ada fulfillment, warehousing, dan juga tech logistik company itu sendiri. Ya, of course, kenapa kita buat ini? Awalnya adalah kita butuh katalisator, kita butuh akselerator di industri logistik yang menjadi voices-nya untuk mewakili teman-teman di logistik yang khususnya berteknologi dan juga di digital ekonomi era ini. Sebagai forum diskusi dan juga kita fokus untuk pengembangan infrastruktur, teknologi, dan juga beberapa regulasi. Of course, karena vertical sectors, kita sangat fokus untuk mendorong kolaborasi antar pelaku dan juga kita lihat bahwa untuk industri Indonesia ini bisa lebih maju lagi, kita perlu fokus untuk di human resources dan juga green logistik untuk sustainability. Itu sedikit aja mengenai ALDE. Nah, kita mulai dari makroekonomi dulu. Jadi kalau bicara digital ekonomi, Indonesia ini salah satu industri, salah satu negara yang digital ekonomi industrinya ini cukup menjanjikan ya. Jadi 2025 kemarin lebih dari 100 US billion dollars, diproyeksi 2030 lebih dari 200 billion US dollars dari total market di Southeast Asia, Asia Tenggara 600 billion US dollars di 2030. Indonesia diprediksi menjadi pemimpin di sini, jadi leader. Nah, of course di sini kita lihat bahwa 77%-nya ini didominasi dari sektor e-commerce atau perdagangan online. Dan saat ini sudah ada 30 juta UKM yang go digital, dan saya bisa bilang hampir 50% transaksinya ini cash on delivery. Nah, challenge-nya apa? Challenge-nya adalah bagaimana kita memastikan bahwa pertumbuhan ini terjadi dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Karena kelihatannya di sini hampir setiap tahun industri ini double digit growth. Tapi kita lihat banyak tantangan dari segi makroekonomi dan juga dari segi mikro di Indonesia sendiri. Itu banyak sekali tantangan untuk reduce kita punya logistic cost gitu ya. Karena kalau bicara logistic cost, of course ini part of trade, part of perdagangan, part of harga produk. Semakin efisien logistic cost, semakin murah harga produk, maka harga daya beli masyarakat akan semakin bagus. Nah, itu sedikit aja mengenai industri digital ekonomi, dan ini mengenai industri logistiknya. Nah, jadi kita beri contoh aja, contohnya kenapa kita bilang bahwa industri logistik itu sangat penting, khususnya di digital ekonomi. Sektor pos dan kurir aja gitu, yang saat ini itu bisa dibilang majority marketnya itu ada di digital ekonomi atau di e-commerce, di marketplace, itu berkontribusi lebih dari 110 billion US dollars, sekitar 170 triliun ya per tahunnya kurang lebih. Dan diprediksi di industri logistik itu sendiri totalnya sangat besar potensinya. 2024 aja sudah 122 billion US dollar, dan kemudian 2030 diproyeksi mencapai 178, atau tadi mungkin lebih dari 200 kalau di ekonomi digital. Nah, tapi kita lihat bahwa kualitas performance logistik kita ini saya bisa bilang masih fluktuatif gitu ya. Jadi custom, kualitas infrastruktur, kemudian juga bicara lagi mengenai logistik kompetensinya, human resource-nya, kemudian bicara mengenai international shipment, track and trace, which is ini bicara mengenai teknologi, kemudian juga ketepatan waktunya ini masih relatively naik turun.
Nah, tantangannya apa? Karena jika kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi digital double digit dan juga memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 8%, kita juga harus reduce kita punya logistik cost dari 14% di tahun 2022 sampai dengan 2045 ke 8%. Ini hanya beberapa insight mengenai makroekonominya ya, gitu. Mungkin saya akan sedikit masuk sedikit ke mikro gitu. Jadi kita lihat bahwa ini adalah future online retail distribution trend yang terjadi dalam 1-2 tahun terakhir. Jadi untuk logistik cost sebenarnya masih banyak hal gitu ya, khususnya mengenai tantangan Kepulauan Indonesia ini yang kita lihat bahwa Java logistik cost ini di Pulau Jawa ini sekarang sebenarnya sudah cukup efisien sih ya, di angka 5-8%. Tapi yang non Jawa ini yang masih 20-40%. Jadi disparitas cost logistik ini bisa mempengaruhi daya beli di masing-masing wilayah. Apa idenya adalah kita lihat bahwa di 1-2 tahun terakhir ini, khususnya apalagi setelah kemarin ada geopolitical crisis, banyak shifting dari transportasi dari udara gitu ya menuju ke laut ataupun ke darat. Kenapa? Karena kemarin kita lihat bahwa after price di bulan Februari Maret kemarin naik sampai hampir 100% atau 95% lebih tepatnya. Dan kemudian kita lihat juga di situ banyak pelemahan daya beli. Itu faktornya. Nah, kita melihat bahwa kenapa kita harus lakukan ini, ya tadi kalau bicara logistik cost non Jawa di Kalimantan, di Sulawesi gitu, sampai dengan Papua itu masih 20 dengan sampai dengan 40%. Tapi dengan menggunakan moda sea freight via laut gitu ya, menggunakan mungkin kapal ro-ro, kontainer dan sebagainya, ini bisa direduce sampai setengahnya 50% gitu ya. Tapi apa sih tantangannya? Ya saat ini bisa dibilang bahwa pertama adalah eh, kita bisa bilang infrastruktur mengenai sea freight ini yang cepat gitu ya. Kenapa butuh cepat? Karena tadi e-commerce atau marketplace itu time sensitive gitu ya. Customer itu demanding gitu. Makanya kita butuh transportasi yang cepat. Itu very limited. Jadi kalau bicara kita melalui sea freight, melalui transportasi laut saat ini kontainer let's say gitu ya, itu masa waktu loading unloadingnya itu bisa take steps 2 hari sendiri gitu ya. Sedangkan kalau kita compare dengan lewat udara saat ini 2 sampai dengan 3 hari udah sampai kalau kita kirim barang ke Makassar, ke Balikpapan, ke Banjarmasin dan sebagainya. Nah, apa opsinya? Sebenarnya industri ini punya opsi, punya solusi, yaitu mungkin kita bisa menggunakan kapal ro-ro gitu ya. Kapal ro ini bisa dibilang saat ini mostly masih majority kita fokus di passenger di industri. Tapi dengan adanya krisis seperti kemarin, akhirnya kita sesama member ALDI kita coba capacity mapping gitu ya. Jadi pelaku A punya apa, B punya apa, C punya apa, berapa kapasitinya, bagaimana jadwalnya, dan kita coba consolidate. Nah, ternyata dengan seperti itu sebenarnya kapal ro ini jadi salah satu solusi yang bisa membuat lead time jauh lebih cepat gitu. Saat ini dibanding kontainer, kapal ro bisa lebih cepat sekitar 3 sampai 4 hari dengan jadwal yang sudah pasti gitu ya. Nah, dibanding udara mungkin sedikit lebih lambat 1 sampai 2 hari, tapi kapasiti terjamin dan juga harga atau cost lebih murah. Nah, tantangannya apa yang sekarang? Nah, saat ini tantangannya adalah bahwa kita masih eh, kekurangan visibility, gitu ya. Kurang visibility mengenai si logistik atau land infrastruktur untuk kita collaborate. Sesama pemain logistik, mereka running truck sendiri, mereka menyeberang sendiri ke antar pulau, sedangkan untuk kita deploy let's say satu vessel kapal ro kita harus harus consolidate. Dan itu bisa kita dedikasikan untuk teman-teman players di industri e-commerce atau marketplace gitu ya gitu. Nah, ini yang kita coba lakukan. Nah, kita lihat bahwa memang sejak tahun lalu sampai dengan tahun ini dengan hal-hal yang kita lakukan ini lead time untuk keluar pulau ke Makassar, ke Kalimantan itu improving dari 14 hari turun sampai dengan 7 hari. Cost logistik sudah turun sampai dengan 50%. Dan online retail demand increase. Kenapa? Ketika cost logistik turun, maka teman-teman yang ada di platform perdagangan online ini, teman-teman ini biasanya akan create program. Create program yang menarik nggak hanya untuk Jawa, untuk luar Jawa pun mereka create gitu. Misalnya seperti potongan ongkir, ada harga-harga khusus misalnya untuk luar Jawa gitu. Sehingga pertumbuhan-pertumbuhan baru di Kalimantan, di Sulawesi, hingga Sumatera juga ini bisa dioptimalkan. Nah, ini sebenarnya yang kita lihat bahwa di industri ini kami dari ALDE gitu ya,
dari asosiasi ini kita melihat bahwa ini sangat penting, collaborations, consolidations gitu, sehingga kita punya skill yang cukup, kita punya visibility, dan juga tadi kalau bicara Aldi adalah memang banyak yang fokus di teknologi, maka kita punya capacity planning, capacity mapping, visibility terhadap network masing-masing pelaku itu sangat mudah kita lakukan. Nah, itu yang kita lakukan saat ini. Nah, mungkin ini bagaimana kita accelerate connectivity untuk kita support industri ini. Jadi kalau kami itu di Aldi ini empat kita fokus gitu ya. Jadi kolaborasi tadi sudah saya sebutkan, kolaborasi itu bisa menciptakan scale, increasing utilisasi, sharing network, sharing infrastruktur, bahkan even sharing teknologi. Nah, masuk ke teknologi. Nah, teknologi tadi mungkin sudah disebutkan di sesi sebelumnya, big data automation, kemudian bicara mengenai seamless interconnectivity, kemudian bicara mengenai AI untuk predictive capacity, untuk capacity planning, hingga robotik dan automation itu juga kita fokuskan gitu ya. Contohnya misalnya simple, saya di day-to-day di Secepat gitu ya, kami di Secepat itu sudah punya interconnectivity secara API gitu ya dengan teman-teman players yang lainnya. Seperti ada di Pos Indonesia dengan SAPX gitu ya, dan kita sudah ada interconnectivity di situ. Nah, kenapa kita lakukan itu? Kita bisa sharing network, kita sharing infrastruktur gitu, kita sharing apa namanya skill di situ, sehingga cost bisa jauh lebih murah gitu. Di area-area yang mungkin kami cukup skillnya, cost kita pasti lebih efisien, teman-teman bisa manfaatkan. Dan di area-area yang cost kita masih tinggi, belum ada economic skillnya, misalnya di daerah ujung pelosok gitu ya, itu juga bisa kita kolaborasikan dengan pelaku pos dan kurir lainnya, contohnya. Dan ini penting kenapa? Karena ini tidak bisa terjadi kalau tidak ada dorongan dan regulasi. Makanya di ALDE ini kami juga diskusi dengan teman-teman di regulator, jadi Komdigi, kemudian di Kemenhub, di Kemenko. Contohnya di Komdigi kemarin ada kita juga proaktif untuk info di Peraturan Menteri Nomor 8 itu kita bicara mengenai standar industri, kita bicara mengenai konsolidasi, interconnectivity, sampai dengan mengenai trade competition seperti apa, hingga mengenai mekanisme pricing gitu ya. Ini sangat penting. Jadi kolaborasi dan teknologi ini nggak akan berjalan kalau nggak ada regulasi yang menaungi gitu. Jadi kami di saya di asosiasi dan khususnya di perusahaan kita melihat bahwa collaboration teknologi dan regulasi ini harus berjalan bersama gitu ya, sehingga at the end kalau cost logistik turun yang dimanfaat yang diuntungkan pasti masyarakat gitu ya. Yang keempat, SR competence. Jadi kalau bicara SR competence ini saya bisa bilang bahwa saat ini juga menjadi salah satu tantangan. SR yang seperti apa sih? Human resources yang seperti apa? Human capital seperti apa yang kita butuhkan adalah human capital yang adapt, yang yang bertransformasi, yang ingin bertransformasi, yang sudah adapt dengan kebutuhan industri gitu. Karena bisa dibilang saat ini sangat sulit sekali mencari leader-leader di industri logistik, khususnya di sektor di ekonomi digital gitu ya. Karena mereka harus paham end-to-end proses. Belum nggak hanya end-to-end proses, mereka juga harus tahu mengenai automation, teknologi, bicara lagi mengenai data analytics dan sebagainya. Jadi itu yang kita butuhkan di industri. Nah, at the end, dengan adanya integration antar seluruh pelaku di industri, mulai dari postal, kemudian dari kurir, kemudian dari warehousing, dari fulfillment, transport, freight forwarding, sampai dengan tech logistic provider yang mungkin bisa mensupport industri, seperti ada provider warehouse management system, freight management system, provider untuk AI, sampai dengan agregator logistik. Ya, harapannya in the long term kita bisa strengthen kita punya logistik industri dengan cost logistik yang jauh lebih efisien gitu ya. Nah, dengan cost yang logistik yang jauh lebih efisien, dengan integrasi teknologi, network capacity, uh, logistik performance kita akan semakin bagus dan akan tumbuh sentral-sentral pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Nah, kalau kami di perusahaan, contohnya di Si Cepat, kita kemarin launch kita punya economic service. Itu keluar Jawa pakai sea freight semua, pakai kapal ro semua gitu ya. Itu costnya bisa cut 40-50% dengan lead time mungkin hanya 1 sampai 3 hari lebih lama daripada menggunakan udara. Nah, kita langsung capture situasi ini, kemudian kita create go to market program, dan kemudian kita berikan ke customer kita. Jadi mungkin teman-teman yang di luar Jawa mungkin sekarang saat ini kalau merasakan belanja online mungkin bisa dilihat jauh lebih murah, jauh lebih murah, jauh lebih cepat gitu ya, dibanding ekonomi service yang dulu mungkin 2-3 tahun yang lalu gitu ya.
Nah, harapannya at the end ketika ada pusat pertumbuhan ekonomi akan tumbuh pusat-pusat apa namanya pertumbuhan UMKM dan akan melahirkan pusat pertumbuhan baru. Kalau sudah ada pusat pertumbuhan baru di pulau di luar Pulau Jawa, di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, di Sumatera, itu akan increasing kita punya backlog utilization dan pasti akan kembali menurun kita punya logistic cost. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.